Puji Tuhan, selamat pagi, selamat berjumpa kembali dalam kasih Kristus. Shalom. Shalom. Puji Tuhan, pagi hari ini kita boleh ada di rumah Tuhan dengan tubuh yang sehat, dengan berkat Tuhan. Itu adalah kemurahan Tuhan yang amat besar dalam kehidupan kita semua. Mari saudara, kita akan mulai ibadah kita dengan doa bersama-sama. Saya undang untuk kita berdiri bersama-sama, kita akan masuk dalam doa. Mari kita berdoa. Pertolongan pada kita dalam ibadah minggu yang kudus ini adalah datang daripada Tuhan yang telah menciptakan langit, bumi, dan segala isinya. Dia setia memelihara ciptaannya dan tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Bapa kami dalam surga, kami ucap syukur Tuhan. Kalau pagi hari ini kami ada di rumah Tuhan, kalau kami boleh merasakan pimpinan Tuhan, penyertaan Tuhan, kasih karunia Tuhan sampai hari ini. Kami percaya itu karena Engkau begitu mengasihi kami. Kami datang di rumah Tuhan, beribadah untuk memuji dan menyembah Tuhan. Mari Tuhan, Kau sediakan memimpin seluruh acara pada hari ini. Kami serahkan ke dalam tangan Tuhan, baik firman Tuhan yang akan disampaikan oleh praise and worship dan musik Tuhan. Mari Tuhan urapi sehingga melalui pujian yang kami akan naikkan dan penyembahan, kami boleh merasakan hadirat Allah ada bersama-sama dengan kami semua. Juga firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hamba Tuhan. Mari Tuhan, supaya kami boleh mengerti dan lebih dari itu, kami melakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Kami ucap syukur kalau pada hari ini kami juga akan menerima sakramen perjamuan kudus. Terima kasih Tuhan. Itu boleh mengingatkan kami semua akan kasih karunia Tuhan yang begitu besar. Sehingga kami semua boleh diselamatkan di dalam Tuhan dan mendapat hidup yang kekal. Terima kasih Bapa. Saudara-saudara kami yang masih dalam perjalanan kontar mereka Tuhan. Tibakan tempat ini, kumpulkan kami bersama. Berkati kami bersama-sama. Terima kasih Bapa, kami percaya Tuhan sudah mendengar doa kami dan ucapan syukur kami ini. Yang kami naikkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang menjadi juru selamat kami yang hidup. Mari semua yang mengasihi Tuhan, kita sama-sama katakan amin. Shalom Bapak Ibu sekalian. Shalom, ada sukacita di rumah Tuhan. Yang bersukacita boleh lambaikan tangannya, kita mau lihat kanan kiri depan belakangnya. Kasih senyuman yang paling manis, katakan Happy Sunday. Minggu terakhir di bulan Januari masih merupakan bulan kesaksian. Kami memberikan kesempatan buat Bapak Ibu sekalian yang ingin menyaksikan kebaikan Tuhan yang Bapak Ibu rasakan selama tahun 2024 di depan sini untuk mempersiapkan dirinya. Kita akan duduk di depan dulu, kita akan menyaksikan kebaikan Tuhan. Waktunya 3 menit saja dan bukan merupakan pujian. Saya yakin sekali bahwa penyertaan Tuhan adalah penyertaan yang luar biasa yang kita alami. Amin. 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 Siapa yang merasakan kebaikan Tuhan? Kita mau berikan kemuliaan yang paling dahsyat bagi Allah kita yang luar biasa. Amin. Mohon. Tepuk tangan bersama-sama ya. Kita katakan bahwa Allah sanggup untuk melakukan segala perkara. Setiap hal yang mustahil bagi dunia tidak mustahil bagi Allah kita. Amin. Apa yang tak pernah dilihat mata, yang tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakannya bagi yang mengasihi Dia. Semuanya katakan, Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Amin. Dengan satu suara kita nyanyikan bersama-sama. Apa yang tak pernah dilihat mata, yang tak pernah didengar telinga,
semua disediakannya bagi yang mengasihi Dia. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Kita punya Allah yang luar biasa, amin. Kita punya Allah yang luar biasa, amin. Dan pagi hari ini kita akan merayakan Allah yang baik di dalam kehidupan kita bersama-sama, amin. Semuanya katakan, Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Dulu, sekarang, dan selamanya. Dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Amin. Berikan kemuliaan paling dahsyat bagi Allah kita. Mohon, mari sekali lagi saya undang untuk Bapak Ibu sekalian yang mau menyaksikan kebaikannya Tuhan untuk maju ke depan. Kita mau memberkati sesama kita jemaat di Gereja Rehoboth untuk saling menguatkan. Siapa yang mau menyaksikan kebaikan Tuhan? Oke. Saya yakin dan percaya bahwa kita punya Tuhan yang luar biasa, amin. Amin. Sepanjang tahun 2024 Dia tidak pernah berhenti menyertai kehidupan kita. Dan selama tahun 2025 juga Tuhan yang sama, Tuhan yang luar biasa akan selalu menuntun kehidupan kita. Ada amin? Ada amin? Semua bangkit berdiri, kita akan nyanyikan Yesus, Kaulah sahabatku, amin. Kita punya Allah yang luar biasa. Dia tidak pernah berhenti berjalan bersama dengan kehidupan kita. Walaupun dunia mengatakan bahwa tahun ini adalah tahun yang berat, tapi kita percaya Tuhan yang luar biasa ada bersama-sama dengan kita dan berjalan bersama-sama dengan kita. Semuanya katakan, hidup yang kupilih membuatku berarti, karena Yesus Tuhan tempatku percaya dan berharap. Buka mataku, lihat sekelilingku, ku harus nyatakan kebenarannya yang membebaskan. Karena kuasa-Mu, karena kehebatanmu, ku dapat lakukan perkara besar yang Engkau janjikan. Yesus, Kaulah sahabatku. Yesus, Kau yang akan selalu berada di sisiku.
sahabatku Yesus, Kau yang tak pernah jemu-jemu di sisiku, Kau sumber kuatku. Amin. Bersama-sama katakan, hidup yang kupilih, yang kupilih membuatku berarti. Karena Yesus Tuhan dapat ku percaya dan berharap. Ku buka mataku, lihat sekelilingku. Ku harus nyatakan kebenarannya yang membebaskan. Karena kuasa-Mu, karena kehebatanmu, oh, ku dapat lakukan perkara besar yang Engkau janjikan. Yesus, Kaulah sahabatku. Yesus, Kau yang akan selalu berada di sisiku, Kau sumber kuatku. Oh Yesus, Kaulah sahabatku. Yesus, Kau yang tak pernah jemu-jemu di sisiku, Kau sumber kuatku. Oh yang katakan Yesus. Yesus, Kaulah sahabatku. Yesus, Kau yang akan selalu berada di sisiku, Kau sumber kuatku. Oh Yesus, Kaulah sahabatku. Yesus, Kau yang tak pernah jemu-jemu di sisiku, Kau sumber kuatku. Yesus, Kaulah sahabatku. Yesus, Kau yang akan selalu berada di sisiku, Kau sumber kuatku. Yesus, Kaulah sahabatku. Yesus, Kau yang tak pernah jemu-jemu di sisiku, Kau sumber kuatku. Kau sahabatku, Kau sahabatku, berada di sisiku. Kau sahabatku selama-lamanya. Kau sahabatku, berada di sisiku selama-lamanya. Amin. Berikan kemuliaan paling dahsyat bagi Tuhan kita. Haleluya. Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, Rasul Paulus di dalam suratnya mengatakan ketika dia mengalami ada duri di dalam dagingnya, dia berteriak kepada Tuhan dan Tuhan mengatakan, cukup kasih karuniamu, cukup kasih karuniaku bagimu, kepada kata Tuhan Yesus kepada Rasul Paulus. Di dalam kelemahan kita, kuasa Tuhan sempurna. Karena Tuhanlah pembuat mujizat sejati. Amin. Haleluya. Kita mau datang kepada Tuhan dengan hati yang terbuka. Kita angkat pujian ini mengatakan, pembuat mujizat. Haleluya. Yesus, terima kasih. Di dalam kelemahanku sempurna kuasa-Mu, hebatnya tantanganku, lebih hebat Tuhanku. Ku berserah kepada-Mu yang membelah laut, yang teduhkan badai.
yang mustahil pun terjadi. Karena kuasa-Mu yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Kau pembuat mujizat sejati. Tanganku lebih hebat Tuhanku, ku berserah kepadamu yang membelah laut, yang teduhkan badai, yang mustahil pun terjadi. Pembuat mujizat sejati yang membelah laut, yang teduhkan badai, yang mustahil pun terjadi. Karena kuasa-Mu yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Kau pembuat mujizat sejati. Terima kasih sangat bersyukur Tuhan. Engkau begitu baik bagi kami. Di dalam kelemahan kami Tuhan, kuasa-Mu sempurna. Cukup kasih karunia-Mu bagi kami semua. Terpujilah nama-Mu Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami sudah memuji menyembah Engkau Tuhan. Biarlah pujian penyembahan kami ini menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu. Berkenan Tuhan di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan. Berkati kami semua jemaat Tuhan yang ada di tempat ini dan dimanapun berada ya Bapa. Terima kasih Bapa. Tiba saatnya anak-anak-Mu Tuhan di tempat ini akan memberi. Tuhan memberkati kami semua yang memberi Tuhan. Biarlah pemberian kami ini Tuhan
untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini. Memperluas kerajaan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara, silakan memberi. Tuhan memberkati. Selamat pagi Bapak Ibu, Saudara sekalian yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan. Salam. Senang sekali pagi hari ini kita di minggu terakhir di tahun 2025 kita bisa berkumpul kembali untuk beribadah kepada Tuhan. Bapak Ibu, saudara kasihi Tuhan, firman Tuhan pada pagi hari ini masih sama dalam seri tema bulanan kita, yaitu memaknai tahun baru. Ya, walaupun ini sudah bulan Januari di minggu terakhir, ya, mari kita akan bersama-sama melihat, ya, memaknai di tahun yang baru ini. Tema hari ini saya beri judul resolusi dan evaluasi. Ya, kita tentu sering dengar resolusi dan evaluasi. Mari kita akan tunduk kepala sekali lagi sebelum kita bersama-sama masuk di dalam firman Tuhan pagi hari ini. Bapak, kami mengucap syukur dan berterima kasih kepada Tuhan. Kami diberikan hari ini, kami tahu Tuhan Engkau punya rencana yang luar biasa buat kami untuk hari ini. Kami berterima kasih Tuhan. Kami boleh beribadah, kami boleh memuji, membesarkan nama Tuhan. Kami boleh memberikan persembahan, mengembalikan persepuluhan kami kepada Tuhan. Tuhan yang akan pakai itu semua untuk memperluas kerajaan-Mu di dalam dunia ini Tuhan. Berikan tanggung jawab kepada setiap kami yang sudah Tuhan tunjuk untuk mengelola setiap keuangan yang ada di gereja ini. Supaya semua sungguh Tuhan dipergunakan hanya untuk kebesaran dan kemuliaan Tuhan. Bapak, sebentar kami akan mendengarkan firman Tuhan. Urapi hamba-Mu dalam segala kelemahan dan kekurangannya ini, untuk boleh menyampaikan firman Tuhan dengan kata-kata yang jelas, kata-kata yang sederhana. Berikan pada kami semua Tuhan pencerahan dari Roh Kudus supaya kami boleh mengerti akan rencana Tuhan yang begitu luar biasa di dalam kehidupan kami pribadi, lepas pribadi. Kami percaya Tuhan, Kau akan berbicara kepada kami dan kami siap untuk mendengar kebenaran firman-Mu. Bagi-Mu segala pujian, hormat, syukur, kuasa, kekayaan, kejayaan, dan kemuliaan dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa, mengucap syukur dan berterima kasih. Semua orang percaya kita katakan amin. Jadi tema kita adalah tentang resolusi dan evaluasi. Nah tentu ya kita yang sering mendengar kata resolusi, evaluasi, apa sih ya? Kalau nanti dilihat dalam terjemahan bahasa Inggrisnya dikatakan apa? Resolution. Ya, itu adalah satu kalau menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia dikatakan resolusi adalah putusan atau kebulatan pendapat ya berupa permintaan atau tuntutan yang ditetapkan oleh rapat, musyawarah, sidang, bisa juga pernyataan tertulis ya biasanya berisi tuntutan tentang suatu hal ya mungkin di rapat yang akhirnya mengeluarkan satu yang akan diajukan kepada pemerintah. Itu menurut arti dari Kamus Besar Bahasa Indonesia. Ya, jadi resolusi itu satu keputusan ya dari
rapat, ya sepakat gitu, bahkan ditulis untuk mungkin minta sesuatu, apakah itu ke pemerintah atau kemana ya. Jadi merupakan satu keputusan. Nah tentu kalau buat kita pribadi resolusi apa sih? Ya kita bikin simpel kan sama aja, betul nggak? Resolusi itu adalah apa? Kebulatan tekad. Ya mungkin keinginan kita yang sungguh-sungguh, ya bahwa saya akan membuat resolusi, gitu kan? Resolusi sekali lagi buat kita setiap pribadi adalah keputusan atau kebulatan tekad untuk melakukan atau mencapai sesuatu. Nah dipegang dulu itu ya, bahwa resolusi adalah kebulatan tekad kita, keinginan kita ya tentu yang serius untuk mencapai ya satu tujuan atau sesuatu. Kemudian apa itu evaluasi? Nah, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, simple ya, arti kata evaluasi adalah penilaian. Ya, evaluasi adalah penilaian. Jadi ada keputusan tadi resolusi yang mau dibuat, tujuan atau apapun yang sungguh-sungguh, kemudian ada evaluasi. Ada penilaian dari apa yang tadi mungkin sudah dikerjakan. Nah, harusnya tentu ini adalah hal yang sederhana, betul tidak? Ya, hal yang sangat sederhana. Diingatkan saja resolusi dan evaluasi. Nah, oleh sebab itu resolusi tanpa evaluasi kira-kira ada gunanya enggak? Punya tekad, punya keinginan untuk mencapai sesuatu, tapi tidak ada evaluasinya. Ya, tentu ini merupakan satu hal yang tidak ada gunanya. Ya, satu hal yang sia-sia. Tujuannya ada, mungkin jelas tertulis, ya, tapi nggak pernah dievaluasi. Ya sudah saja mungkin ya. Yang penting dulu saya pernah ingin ini, tapi udah dilupakan setelah itu. Nah, Bapak Ibu, saudara kalian dikasih oleh Tuhan, Sokrates, ya nggak apa-apa ya. Sokrates, ya yang hidup pada tahun 470 sampai dengan 399 sebelum Masehi mengatakan, ya the unexamined life is not worth living. Ya, the unexamined life is not worth living. Artinya apa? Hidup yang tidak dieksaminasi atau dalam hal ini kita sebut tidak dievaluasi adalah hidup yang tidak layak untuk dijalani. Jadi kalau kita cuma hidup aja, ya, tapi tidak pernah observasi, tidak pernah menilai dengan sungguh-sungguh melihat, gitu ya, ya udah. Sokrates bilang itu adalah hidup yang tidak layak untuk dijalani. Mungkin kalau kata-kata kasarnya, ya udahlah mending mati aja gitu ya, iya kan? Ngapain gitu ngejalani hidup, tapi nggak pernah sama sekali kita mengobservasi atau melihat ya tadi kalau dikatakan nih mengevaluasi ya dengan sungguh-sungguh. Udah nggak usah dijalani saja gitu, nggak ada gunanya kok hidup juga. Ya makanya kenapa hal ini sangat penting buat kita semua untuk belajar untuk mengevaluasi. Ya apalagi tadi kita berbicara tentang resolusi. Nah, kalau hidup yang tidak tadi dieksaminasi adalah hidup yang tidak layak untuk dijalani, maka hidup ya atau resolusi yang tidak dievaluasi adalah resolusi yang enggak ada gunanya juga. Ya, sia-sia juga gitu. Percuma juga bikin resolusi. Toh pada akhirnya akan dibiarkan saja ya. Tidak menjadi apa-apa. Nah di dalam Mazmur pasal yang ke-90 ayat yang ke-12 ya dikatakan, ya ini Mazmur tapi ini adalah perkataan Musa, ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian hingga kami beroleh hati yang bijaksana.
Sama, sebelumnya pun firman Tuhan sudah mengatakan supaya kita belajar untuk menghitung hari-hari kita. Artinya apa sih? Diajar untuk menghitung hari-hari supaya kita dapat memiliki hikmat untuk hal itu. Bukankah ini sama? Supaya kita tidak menyia-nyiakan kehidupan kita. Ya, selalu untuk dievaluasi. Ya, selalu untuk diuji. Ya, selalu untuk diperhatikan. Ya. Di dalam Mazmur pasal 139 ayat yang ke-22 dikatakan, selidikilah aku ya Allah dan kenalah hatiku. Ujilah aku dan kenalah pikiranku. Ujilah aku Allah, ya kenalilah. Ya. Isi hati kita Tuhan tahu gak sih? Pasti tahu. Dan Mazmur bilang supaya yaitu diselidiki oleh Allah. Bapak Ibu, saudara yang kasih oleh Tuhan, kalau misalnya saya tanya, ya kapan kita melakukan resolusi? Kapan? Bapak Ibu saudara sekalian, kapan melakukan resolusi? Biasanya? Nggak ada yang tahu atau nggak pernah melakukan? Resolusi biasanya diadakan di awal tahun. Betul nggak? Ya, waktu saya bekerja, ya kalau kita mau bikin tujuan atau pencapaian bisnis, itu biasa kita dari Oktober November mungkin ya sudah mulai meeting. Dan tidak sejam 2 jam, Bapak Ibu Saudara, ya bisa 2 hari mungkin, 3 hari mungkin. Ya, untuk menentukan apa rencana atau tujuan bisnis kita di tahun yang akan datang. Jadi pada saat awal tahun itu udah tahu mau ngapain nih, ya perusahaan. Mau buka kantor cabang berapa puluh, ya mau punya nasabah jadi berapa puluh ribu, misalnya itu semua udah ada, ya dan itu ditulis. Semua harus sepakat, ya bahwa tujuan kita, resolusi kita atau tujuan bisnis kita tahun ini adalah untuk mencapai A, B, C, D. Ya, itu tadi dikatakan sebagai resolusi di awal tahun. Nah, kapan evaluasi dilakukan? Ya, evaluasi dilakukan enggak pada bulan Desember, tanggal 31, udah keburu libur juga. Ya. Jadi biasanya itu ada yang namanya evaluasi berkala. Mungkin ada yang 3 bulan, 4 bulan, ada yang setengah tahun. Ya. Pada posisi semester, misalnya semester 6 bulan itu akan dilihat. Resolusi yang dibikin itu sekarang posisinya sudah di mana. Ya. Kalau itu belum mencapai kira-kira, wah ini nggak mungkin. Ini udah bulan Juni, ya setengah tahun sudah lewat. Untuk mencapai tadi resolusi yang dibikin dari awal tahun ini udah nggak mungkin. Jadi apa yang dilakukan biasanya? Ya, mungkin direvisi. Ya, ini nggak bisa begini. Atau bisa juga ini strateginya nggak boleh begini. Karena kalau begini tuh nggak mungkin akan mencapai apa yang sudah dicanangkan di awal tahun. Ya, jadi ya harus ada evaluasi. Dan itu sama Bapak Ibu Saudara dengan kehidupan kita kan. Tadi kita bikin resolusinya di awal tahun. Ya, evaluasinya kapan? Penilaiannya kapan? Ya, bisa saja nunggu di akhir tahun kan biasanya kan. Ya, doa di akhir tahun, terus kita merefleksi apa yang sudah terjadi di awal tahun sampai dengan akhir tahun. Ya, tapi tentu saja kita juga bisa melakukan evaluasi setiap saat. Ya. Mungkin ada yang bilang bikin resolusi bulan Januari, ya, bulan Februari sudah lupa. Saya bikin apa ya? Ya, ini baru belum juga masuk setahun gitu, baru bulan berubah aja sudah lupa. Ya, apa sih resolusi saya tahun ini? Ya. Nah, makanya hari ini kita akan kembali untuk diingatkan. Ya, supaya kita semua ingat, ya, kita punya resolusi. Dan tentu kami, ya hamba Tuhan juga Pak Gembala, ingin nanti share apa sih sebetulnya kami rindukan buat jemaat,
ya untuk resolusi di tahun ini ya. Kalau Bapak Ibu Saudara sekalian yang datang pada minggu lalu ya atau mungkin dengar di YouTube, Bapak Pendeta Stefanus Rustandi bilang ada 3 tipe resolusi. Nggak tahu masih ingat nggak? Ya, yang pertama apa? Jasmani. Ya, udah pastilah. Ya, bener nggak? Pengen punya motor baru, mobil baru, apalagi rumah baru, ya, apalagi, ya banyak yang memikirkan hal-hal yang materi dan jasmani. Ya, pasti setiap kita juga punya ya keinginan untuk hal itu, bohong kalau bilang enggak. Ya. Yang kedua itu tipe dari resolusi untuk jiwani ya, jiwa kita. Betul enggak? Mungkin ada yang bilang saya tahun ini mau memperbaiki hubungan saya dengan istri atau dengan suami atau dengan anak, mantu, cucu, kakek, nenek dan sebagainya. Pokoknya saya mau lebih baik lagi supaya hubungan keluarga kami bisa lebih harmonis misalnya. Ya, pasti kan ada yang seperti itu. Saya mau tahun ini untuk supaya lebih sabar. Ya. Saya mau supaya ini perut saya sih nggak besar-besar amat ya. Tapi ada yang bilang mungkin saya mau supaya lebih langsing, lebih sehat gitu kan. Ya, pasti ada. Yakin. Ya. Dan yang ketiga dikatakan apa? Tipe resolusi rohani. Ya. Dan dikatakan yang paling penting di antara tadi ya, jasmani, jiwa atau rohani yang paling penting mana? Masa lupa ya. Ini saya ngulang nih sebetulnya yang minggu lalu. Ya, yang paling penting itu yang rohani. Kenapa yang resolusi rohani adalah resolusi yang paling penting? Kenapa? Karena dikatakan resolusi rohani itu ya membawa kepada apa? Kekekalan. Firman Tuhan mengatakan ya bahwa hal-hal yang rohani itu lebih berguna. Kenapa? Karena hal-hal rohani itu mengandung janji Tuhan. Bukan untuk hidup sekarang dalam dunia, tapi untuk hidup juga nanti akan datang. Makanya dikatakan tadi, ya resolusi rohani akan membawa kita juga ke dalam kekekalan. Lebih panjang, ya durasinya akan selama-lamanya. Buktinya, ya tadi saya katakan semua penting ya. Jasmani penting, ya jiwa juga penting, ya rohani juga penting. Tapi yang terpenting adalah rohani. Nah mungkin contoh yang paling gampang apa sih? Kita tentu dengar berita ya, apa yang terjadi di Los Angeles. Semua pada tahu? Ya, atau ada yang nggak tahu? Ya, di sana ada kebakaran, Bapak Ibu sekalian. Dari tanggal 7 Januari sampai dengan hari ini, ya itu belum selesai. Berapa kerugian ditaksir dari musibah ini? Ya, dari tanggal berapa mungkin 20-an, 22 masih orang bilang kerugiannya itu sekitar 2.000 triliun. Nah, ayo, berapa kira-kira itu? Ya, nolnya tuh, nanti dilihat, dihitung di rumah. Ya, 2.000 triliun. Itu kerugian secara real, secara nyata. Kalau kerugian ekonominya dikatakan itu bisa 5.000 triliun. Saya nggak tahu hari ini berapa, tapi yang mau ikutin aja. Kok bisa angka sebesar itu ya? Saya juga lagi ngitung-ngitung ya, karena rumah yang kebakar kan cuma 10.000 gitu. Ya, jadi memang nggak salah. Kenapa? Di sana nggak ada harga rumah mungkin 1 miliar ya di Los Angeles. Nggak laku 1 miliar di sana. Ya mungkin 10 juga nggak ada mungkin ya kalau lihat gini sih. Jadi banyak orang yang memang punya rumah yang sangat besar ya dan sangat mahal. Ya saya iseng lihat-lihat harga rumah berapa sih di Los Angeles yang paling mahal berapa gitu kan. Pan penasaran betul nggak? Setelah hitung-hitung, waduh
Ya, bukan hanya puluh miliar, ratus miliar, T juga ada. Ya. T itu triliun. Ada yang 1, ada yang saya hitung-hitung, waduh ini bisa 4-5 triliun ya harganya satu rumah. Ya, mansion atau apa itu, ya. Yang kamarnya berapa? Itu habis. Ya, mungkin dalam semalam tuh yang gede-gede habis gitu. Besoknya udah rata dengan tanah. Ya. Padahal kalau kita lihat sebelum itu kebakaran, mungkin kita akan terkagum-kagum. Betul, Bapak Ibu Saudara sekalian. Saya kan nggak ngerti Mandarin ya, jadi ada orang ngirim video gitu Mandarin di awalnya, terus ngeliatin rumah-rumah yang ternyata itu di Los Angeles sebelum kebakaran. Saya mikir, aduh ini kayak di sorga ya, kayaknya sorga lebih bagus dari ini. Ini aja udah bagus gitu ya, kayaknya sorga pasti jauh lebih bagus dari ini. Ya, terus dikasih dalam beberapa menit itu berubah kan. Waduh, saya langsung mikir ini udah kayak di neraka. Udah ngebalik 180 derajat. Dari sesuatu yang kita lihat, wah mungkin pengen tinggal di sana, sampai kita lihatnya ngeri. Ya, karena semua rata. Ya, semua hancur, habis yang tadi dilihat sebegitu indahnya. Ya, saya nggak tahu saudara pernah nggak bayangin nggak punya rumah 1 triliun, 2 triliun. Ya, kayak apa ya gitu. Bikin rumah sebagus itu. Ya, tapi itu habis. Makanya kenapa hal-hal rohani dikatakan lebih penting, lebih berguna dari yang jasmani. Kalau Tuhan bilang jangan mengumpulkan bagimu harta di bumi, ya, karena di bumi apa? Ngengat dan karat merusakannya. Pencuri membongkar serta mencurinya. Tetapi kumpulkanlah bagimu harta di sorga. Ya, di mana di sana tidak ada ngengat, nggak ada karat, nggak ada pencuri. Ya, itu adalah yang kekal. Dan nggak salah, Bapak Ibu sekalian. Tuhan tidak pernah salah. Ya, firman-Nya pasti ya dan amin. Bapak Ibu, saudara sekalian, siapa sih yang melakukan evaluasi? Ya, siapa yang melakukan evaluasi? Kalau tadi hal-hal yang jasmani, siapa yang melakukan evaluasi? Mungkin kita pribadi, mungkin dunia, betul nggak? Ya, makanya ada daftar orang terkaya sedunia, kan ditulis ya. Daftar orang terkaya misalnya di Indonesia, kan ada ya. 1 sampai 150, siapa yang paling kaya? Kan secara materi itu ada, yang nilai ada ukurannya. Ya, untuk yang misalnya tadi bukan berhubungan dengan mungkin uang dan sebagainya, ada apa? Hadiah Nobel, ya, Nobel untuk perdamaian, gitu kan? Nobel untuk ilmu pengetahuan, fisika, kimia, matematika atau apapun itu. Ya, itu ada yang nilainya. Ya, manusia menilai itu. Tetapi kalau yang rohani, siapa yang nilai? Allah. Nanti kita akan masuk di bagian terakhir. Ya, yang rohani itu Allah yang menilai. Bapak Ibu, saudara kasih Tuhan, resolusi rohani. Ya, saya tulis di sini 2025. Tadi saya katakan kerinduan kami semua, hamba-hamba Tuhan, supaya setiap jemaat punya resolusi. Ya, kalau sama, puji Tuhan. Kalau beda-beda dikit juga ya harus menuju kepada ini, ya. Tidak mau harus menuju kepada ini. Apa ini? Memperbaiki hubungan dengan Allah. Ya, tadi kan memperbaiki hubungan dengan sesama, ya, dengan saudara, dengan siapa. Ya, kalau ini memperbaiki hubungan kita dengan Allah. Kemudian lebih mengasihi Kristus. Ya. Oh, saya sudah mengasihi Kristus, tapi dikatakan di sini lebih mengasihi Kristus. Semakin bertambah teguh dalam iman, ya, dan semakin dewasa tentu ya, dan serupa dengan Kristus. Ya, ini harus menjadi resolusi kehidupan kita secara rohani. Ya, bukan mungkin hari ini atau tahun ini saja. Ya, tapi ini bisa mungkin untuk selama
lamanya. Kalau Bapak Ibu Saudara pernah dapat muk dari doa pagi atau apa ya? Itu mungkin tahun 2016 ya. Saya kemarin baca tuh, lihat tulisannya apa sih? Semakin serupa dengan Kristus 9 tahun yang lalu. Hari ini sama Bapak Ibu sekalian. Kalau bicara kita itu harus semakin serupa dengan Kristus. Nah yang doa pagi mungkin bisa evaluasi nih. Ya, 9 tahun yang lalu dengan sekarang saya udah berubah gak semakin serupa dengan Kristus? Ya kan? Karena ini akan abadi gitu. Selama kita hidup pasti kita dituntut untuk tadi secara rohani ya seperti ini. Bapak Ibu, saudara sekalian dikasih oleh Tuhan. Di dalam firman Tuhan, Rasul Paulus juga Rasul Petrus ya menuliskan hal yang sama. Ya, menuliskan hal yang sama. Saya akan bacakan dalam Efesus 4 ayat yang ke-15. Tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran, di dalam kasih kita bertumbuh, di dalam segala hal ke arah Dia, Kristus yang adalah kepala. Kolose 2 ayat yang 6 sampai ke-7, kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita. Karena itu, hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia, hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. 2 Petrus 3 ayat yang ke-18, tetapi bertumbuhlah dalam kasih karunia dan dalam pengenalan akan Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Baginya kemuliaan sekarang dan sampai selama-lamanya. Jadi buat kita yang sudah menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dikatakan kita harus apa? Supaya kita berpegang teguh kepada kebenaran. Ya, jadi pegang. Ya, tahun ini saya mau hidup benar. Ya, kenapa? Kan itu tanggung jawab kita. Ya, kita itu bertanggung jawab untuk hidup di dalam kebenaran. Kenapa? Karena kita ini adalah murid-murid Kristus. Ya, yang kedua dikatakan bertumbuh di dalam kasih. Yang ketiga hidup tetap di dalam Dia. 4 berakar di dalam Dia. 5 dibangun di atas Dia. 6 bertambah teguh dalam iman. 7 melimpah dengan syukur. 8 bertumbuh di dalam pengenalan akan Dia. Ya, itu yang harus kita pegang. Bapak Ibu, saudara yang kasih oleh Tuhan, tahukah bahwa ketika kita setia dan taat kepada Tuhan, tadi dikatakan ada janji Tuhan. Ya, jadi ada janji Tuhan untuk setiap kita yang taat dan setia kepadanya. Nanti silakan baca di Ulangan pasal yang ke-28. Ada janji apa aja sih? Ini saya catat beberapa ya. Melalui Nabi Musa, Ulangan 28 ya. Dikatakan di ayat yang ke-7, musuh yang datang menyerang itu akan dikalahkan. Mereka datang dengan 1 jalan mungkin akan nanti pulang dengan berapa? 10 jalan atau berapa? Yang ke-8, berkat akan diperintahkan kepada kita. Makanya tadi kan ketika kita berbicara tentang resolusi jasmani, pasti kita cari berkat, betul gak? Cari yang namanya mungkin uang, harta dan sebagainya. Tapi di sini dikatakan berkat itu diperintahkan oleh Tuhan. Kita mau bagaimanapun kalau Tuhan tidak perintahkan itu, jangan harap saudara akan diberkati. Ya. Ini tertulis di dalam Ulangan pasal yang ke-28. Apalagi yang ke-11, Tuhan melimpahi kita dengan kebaikan. Wah, luar biasa, silakan nanti direnungkan. Kemudian ayat 12, Tuhan akan membuka perbendaharaannya. Ya, kalau nanti saudara baca apa yang Tuhan sudah buka, tidak ada orang bisa tutup. Apa yang Tuhan tutup, tidak bisa ada yang buka. Dan di sini dikatakan Tuhan akan membuka perbendaharaannya. Ayat yang ke-13,
akan mengangkat engkau menjadi kepala dan bukan ekor. Ini janji Tuhan loh. Di dalam Ulangan pasal yang ke-28. Jadi ada dalam resolusi rohani kita akan melihat hal-hal yang luar biasa. Ketika Tuhan Yesus berkata dalam Matius 6 ayat 33 dikatakan, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Ya, itu sama, itu firman Tuhan yang masih berlaku. Bapak Ibu Saudara sekalian, tugas kita apa? Cari kerajaan Allah dan kebenarannya. Ya, hidup benar. Ya. Bagaimana kita caranya bisa memperbaiki hubungan kita dengan Allah? Gak apa-apa ya, ini slide-nya. Tadi dikatakan memperbaiki hubungan kita dengan Allah. Lebih mengasihi Kristus. Ya kan? Resolusi kita nih. Ya. Kemudian dikatakan lagi semakin bertambah dewasa dan bertambah teguh di dalam iman kita. Dan semakin serupa dengan Kristus. Caranya gimana? Ya. Sebetulnya nggak susah, ya. Tapi memang banyak juga tentu dari kita ya yang gagal gitu. Sebetulnya bisa nggak sih? Harusnya bisa sih. Ya. Saya kasih beberapa contoh yang tadi kerinduan kita ya sebagai hamba-hamba Tuhan di Gereja Rehoboth tentu ya supaya kita rajin berdoa. Itu kan selalu kan? Ya. Selalu pasti doa, jangan lupa tiap hari, ya tiap pagi dari bangun tidur sampai mau tidur lagi. Ya. Ada waktu-waktu kita harus berdoa. Apalagi baca firman Tuhan. Renungan yang rajin. Ya kan? Ya, itu sebetulnya tanda petik 2 basic ya, dasar. Kemudian apalagi bersekutu. Ya, supaya kita ini bersekutu satu dengan yang lainnya, melayani, bersaksi, ya itu diajarkan di KOR, buat yang ikut KOR. Itu dibahas di Sharon, betul nggak? Ya, kalau mau memperdalam itu ada Biblical Night, ada Pastor Corner, ya. Apalagi sih yang kurang sebetulnya gitu kan? Ya, betul nggak? Ada kebaktian KKP. Ada KKW, ada doa pagi, ada apa lagi? Ada spiritual life. Ya, Bapak Ibu Saudara ikutin aja itulah. Ya, dengan setia. Ya, saya yakin setiap kita akan bertumbuh. Kita akan semakin mengasihi Kristus. Jadi nggak usah bingung-bingung, pusing-pusing cari YouTube tiap hari cari yang mana, nggak jelas, pusing sendiri. Karena di sana banyaknya kan yang kontroversi yang rame ya. Yang banyak viewernya gitu kan. Pusing sendiri nanti. Ya, lakukan dulu ini dengan setia. Nanti mau dengerin YouTube, mau dengerin apa, siapa yang khotbah, enggak masalah, nanti saudara akan bisa lebih jeli. Ya, untuk mengetahui mana sih yang benar, mana sih yang tadi hanya mementingkan jasmani saja. Nanti saudara akan tahu sendiri. Ya, kalau kita mau tadi ya belajar untuk setia. Ikuti program yang ada di dalam gereja kita yang dikasihi. Ya, karena ini disusun tentu sebaik-baiknya untuk keperluan kita semua. Ya, saya juga berusaha untuk mengikuti ini dengan setia. Ya. Jadi kalau ada acara lain atau undangan lain, dengerin nih di misalnya YouTube ini ada acara tanggal segini, jam segini, pas misalnya itu Biblical Night. Ya mending ikut yang kita. Ya, supaya apa? Supaya bertumbuhnya benar. Daripada kita ngikut yang lain malah kita jadi pusing. Kenapa ya itu mau ngomongnya gini? Ya, ikutin dulu dengan setia apa yang diajarkan atau diberikan melalui gereja kita. Gereja Rehoboth. Dan saya percaya ya kita semua akan bisa bertumbuh. Nah, tadi saya katakan siapa yang akan mengevaluasi ya untuk tadi kerohanian kita. Kalau kita membaca di dalam Wahyu pasal yang kedua dan Wahyu pasal yang ketiga,
Ya, surat dari Rasul Yohanes kepada 7 jemaat di Asia Kecil, sekarang Turki. Ya, nanti saudara akan menemukan. Ya kan? Di sana ada jemaat Efesus, ya, ada apalagi Smyrna, betul nggak? Ada lagi Pergamus, ya, ada lagi Tiatira, betul nggak? Ada yang keempat itu ada Sardis, ada Philadelphia, ya, ada Laodikia. Dari 7 ini hanya 2 yang betul-betul dipuji oleh Tuhan, yaitu Smyrna dan Philadelphia. Tapi kalau kita baca dikatakan yang Smyrna itu jemaatnya susah dan miskin. Sementara yang Philadelphia dikatakan jemaatnya itu lemah. Ya. Tapi itu 2 jemaat itu yang dipuji oleh Tuhan. Sementara yang 5-nya gimana? Yang kaya raya, ya, yang luar biasa mungkin, ya, yang jemaatnya banyak, ya. Tapi dicela oleh Tuhan. Ya, kenapa? Karena Tuhan tahu yang terdalam. Mungkin meskipun susah, miskin, lemah, tapi Tuhan katakan bahwa itulah yang Dia puji karena mereka tetap setia. Ya, di dalam segala keadaannya. Mereka tidak mundur. Ya, sementara yang lain dikatakan ada yang karena kehilangan kasih yang mula-mula, ada yang berkompromi dengan dosa, ya, membiarkan dosa gitu di dalam jemaat. Dan Tuhan celah itu. Nah, Bapak Ibu, saudara yang Tuhan, kalau ya Allah yang mengevaluasi kita, betapa kita harus takut dan gentar. Betul enggak? Ya, karena Dia Maha tahu. Dia Maha kuasa. Jadi jangan kita pikir, tenang aja lah. Toh orang lain juga enggak tahu. Ya, biarin aja. Ini kan hanya saya yang tahu. Jangan. Karena Tuhan Dia tahu. Sebelum terlambat, mari kita bertobat. Ya, mari kita kembali ya kepada rencana Tuhan menciptakan, membentuk kita. Supaya kita bisa memuliakan Dia. Ya. Bukan untuk sekali lagi mengutamakan yang jasmani. Ya, tapi utamakan yang rohani. Karena di dalam yang rohani itu akan ada nanti hal-hal jasmani yang Tuhan limpahkan kepada kita. Biar kiranya Tuhan Yesus memberkati. Ya, mari kita bersama-sama hari ini mungkin kalau yang udah lupa apa resolusi saya tahun 2025 ya di akhir minggu ini tanggal 26 Januari ya 2025 kita jemaat Rehoboth punya resolusi rohani. Ya, ingin memperbaiki hubungan dengan Tuhan. Ingin lebih lagi mengasihi Tuhan. Ya, mungkin ingin menambah pelayanan ya supaya kita boleh semakin lagi menjadi kesaksian di dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita akan berdoa. Bapak, terima kasih Tuhan. Kalau pagi hari ini Engkau mengingatkan kembali kepada kami. Di akhir minggu bulan Januari tahun 2025. Bapak, biar kiranya kami boleh memiliki resolusi rohani yang benar Tuhan. Tolong kami Tuhan, karena akan ada banyak tantangan, akan ada banyak kesulitan di dalam kami menjalani kehidupan ini. Tapi kami mau berpegang teguh Tuhan kepada kebenaran firman Tuhan. Ajarkan kami untuk membangun kehidupan kami di dalam Kristus Yesus. Untuk memusatkan hidup kami hanya kepada Tuhan dan Juru Selamat kami, Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapak sekali lagi untuk pagi hari ini. Kami serahkan firman Tuhan yang sudah diberitakan, supaya itu boleh Tuhan senantiasa menjadi rema dalam kehidupan kami, mengingatkan kami, supaya kelak Tuhan nanti ketika kami mengevaluasi perjalanan hidup kami, bukan hanya kami Tuhan, tetapi Tuhan yang akan mengatakan, baik sekali hai hambaku yang baik dan setia. Sabaslah dan masuklah ke dalam kesukaan, kemuliaan Tuhanmu. Terima kasih Bapak.
Bagimu segala pujian, hormat, syukur, kuasa, kekayaan, kejayaan, dan kemuliaan. Dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa, mengucap syukur dan berterima kasih. Semua jemaat Tuhan kita katakan, amin. Puji Tuhan, saudara, kita sudah mendengar firman Tuhan dan selanjutnya kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Sekali lagi saudara, perjamuan kudus bukan sesuatu yang rutinitas yang kita harus lakukan pada minggu yang terakhir tiap bulan. Tapi maksud dari hal ini adalah seperti firman Tuhan berkata, setiap kali kamu makan dan minum perjamuan kudus, itu akan mengingatkan kita semua akan betapa besar kasih Allah dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu saudara, sebelum kita makan dan minum, selalu saya katakan kita mempersiapkan diri untuk menerima sakramen perjamuan kudus ini. Dan tentu saudara-saudara sudah lakukan waktu minggu yang lalu. Dan sekarang kita akan sama-sama makan dan minum perjamuan kudus ini. Sebelumnya saya akan bacakan firman Tuhan untuk kita semua. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah kuterima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Karena itu hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri. Baru sudah itu ia makan roti dan minum dari cawan itu. Karena barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas dirinya. Sebab itu banyak di antara kamu yang lemah dan sakit, dan tidak sedikit yang meninggal. Kalau kita menguji diri kita sendiri, hukuman tidak menimpa kita. Tetapi kalau kita menerima hukuman dari Tuhan, kita dididik supaya kita tidak akan dihukum bersama-sama dengan Dia. Saudara, kalau kita makan dan minum perjamuan kudus sebagai satu kebiasaan, itu sama seperti yang ditulis dalam ayat 29 tadi. Karena barang siapa yang makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, sepertinya kita coba makan roti, kita coba minum perjamuan anggur yang sudah disiapkan. Setelah itu sudah. Ayat ini berkata, ia mendatangkan hukuman atas dirinya. Untuk kita tidak mau dihukum oleh Tuhan. Sebab itu selalu kita diingatkan untuk senantiasa mengucap syukur.
Karena perjamuan kudus ini adalah bukti kasih Allah yang begitu besar dalam kehidupan kita semua. Mari saudara, saya undang untuk kita berdiri bersama-sama. Kita menyanyi satu kur, yaitu Tuhan Yesus Kau. Dan kita akan masuk dalam doa. Ibu Gembala akan bawa kita dalam doa. Tuhan Yesus Kau, dengan cintanya mati karena dosaku, supaya saya percaya Dia dan hidup sampai selamanya. Bapa kami yang kami sembah dan kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pagi hari ini Tuhan kami sungguh merasa berbahagia karena Engkau sudah memanggil kami untuk datang di meja perjamuan Tuhan. Sebelum kami makan roti dan minum anggur yang sudah disediakan, kami mau mengaku segala dosa kami. Karena firman Tuhan berkata, jikalau kami mengaku segala dosa kami, Engkau adalah Allah yang setia dan adil. Engkau akan mengampuni segala dosa kami dan menyucikan kami dari segala kejahatan. Terima kasih Tuhan, karena kami percaya Engkau sudah menyerahkan anakmu yang tunggal Tuhan Yesus Kristus untuk mati di atas kayu salib. Sehingga kami yang percaya kepada Tuhan Yesus boleh menerima hidup yang kekal. Terima kasih Tuhan, kami serahkan sebentar acara untuk makan roti dan minum air anggur sebagai lambang peringatan akan kasih Tuhan yang luar biasa dengan menyerahkan anakmu yang tunggal di kayu salib bagi segala dosa kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari saudara angkat roti yang ada di tangan kanan saudara, lebih tinggi dari hidup saudara. Roti adalah lambang dari tubuh Tuhan Yesus yang dipecah-pecahkan untuk kita. Tubuh Tuhan Yesus hancur di kayu salib. Yang menderita, dicemeti, dipukul, diludahi. Semuanya dia terima karena dia amat mengasihi saudara dan saya. Yesus yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita. Supaya di dalam Tuhan Yesus kita dibenarkan oleh Allah, diselamatkan dan memperoleh hidup yang kekal. Dan oleh bilur-bilurnya segala penyakit kita telah disembuhkan. Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat atasnya, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, ambillah, makanlah, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Marilah kita makan bersama-sama dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Mari saudara angkat cawan yang berisi anggur di tangan kanan saudara. Lebih tinggi dari hidup saudara. Cawan anggur ini adalah lambang darah Yesus yang tercurah untuk menyucikan segala dosa kita. Bagaimanapun besar, berat dan hitamnya dosa kita, darah Yesus Kristus menyucikan kita dari segala dosa. Dan jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil dan akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Kita dibenarkan, kita dikuduskan di dalam Kristus dan diangkat menjadi anak-Nya.
Sesudah makan ia mengambil cawan, mengucap syukur lalu memberikan kepada mereka dan berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Minumlah kamu semua, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan daku." Bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Marilah kita minum bersama-sama dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Salibnya, salibnya, selamanya mulia. Dosaku syukur untuk kasih karunia Tuhan yang begitu besar dalam kehidupan kita semua. Mari kita berdoa. Bapa kami dalam surga, terima kasih Tuhan untuk berkat Tuhan yang begitu besar dalam kehidupan kami semua. Engkau begitu mengasihi kami, kasih karunia Tuhan berlimpah dalam kehidupan kami. Kalau kami boleh ada seperti apa yang kami ada sekarang ini, itu karena Tuhan amat mengasihi kami. Kami yang seharusnya dihukum dalam penghukuman yang kekal, tapi kami boleh mendapat hidup yang kekal dalam Tuhan, karena Engkau sudah mati di atas kayu salib. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur untuk segala sesuatu yang Tuhan sudah lakukan dalam kehidupan kami. Roti dan anggur sudah kami makan dan minum. Sekarang sudah bersatu di dalam tubuh kami, dan kami percaya kami datang dengan sakit penyakit apapun juga, kami pulang sudah disembuhkan oleh Tuhan. Kami datang dengan hati yang susah, kami pulang sudah dihibur oleh Tuhan. Kami datang dengan tubuh yang lemah, kami pulang sudah dikuatkan oleh Tuhan. Kami datang dengan banyak persoalan, kami percaya Tuhan sudah angkat semua persoalan kami, dan Kau sudah mengganti dengan damai sejahtera dari surga. Terima kasih Bapa untuk berkat Tuhan yang begitu besar dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan untuk kasih karunia Tuhan dalam kehidupan kami semua. Percaya Tuhan Kau sudah mendengar doa kami dan ucapan syukur kami ini. Karena dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk saudara. Shalom, selamat hari Minggu dan selamat beribadah. Bagi saudara yang baru pertama kali hadir, kami ucapkan selamat datang dan bergabung dalam keluarga besar Gereja Rehoboth. Kita bersyukur karena sudah memasuki tahun yang baru. Selama bulan Januari, saudara diperbolehkan untuk memberikan kesaksian secara langsung atau melalui video. Diharapkan durasi tidak lebih dari 3 menit dan bukan kesaksian pujian, agar ibadah bisa tetap berlangsung tepat waktu. Bagaimana kita bisa menjalani tahun yang baru ini agar lebih baik dari tahun yang lalu? Selama 1 bulan ini kita akan belajar memaknai tahun baru, diberkati oleh firman Tuhan yang akan menjadi bekal kita mengawali tahun ini. Dan tentunya jangan lewatkan beberapa kegiatan berikut ini.
Bergabunglah dan terus bertumbuh. Tuhan Yesus memberkati. Saudara, sebagai pengikut Kristus, keabsahan status bukan karena tertulis beragama Kristen di KTP, tetapi bagaimana hubungan atau relasi kita dengan Allah yang Maha Kuasa, yang seharusnya dinamis dan bukan statis. Saudara, dalam pertemuan Pastor Corner bulan Februari, kita akan membahas tentang mengasihi Tuhan. Pertemuan akan diadakan pada hari Kamis 6 Februari 2025 bersama dengan Pendeta Jakobus Runkat. Pertemuan diadakan melalui Zoom meeting pukul 7 malam. Sampai jumpa, Tuhan Yesus memberkati. Ya, saudara, sebelum kita akan menutup ibadah kita pagi hari ini, saya akan sampaikan pada saudara, ada seorang saudara, minggu lalu, waktu dia melihat kalender, dia lihat minggu depan ini banyak sekali hari libur. Banyak hari libur. Hari Senin libur, merah. Hari Selasa itu nggak merah, tapi untuk kita biasanya hari Selasa itu bablas gitu ya. Karena hari Rabunya merah gitu ya. Jadi saya pikir hari Jumat pulang kantor, tutup toko, hari Sabtunya berangkat, pesan hotel di mana, terus Minggu, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, lah itu sih bisa udah sekalian kagok gitu ya. Dan nanti Sabtu baru pulang. Dan Minggu ada di Bandung. Terus dia pikir gitu, terus anak-anaknya langsung bilang, "Pak, mau kemana, Pak? Mau main kemana? Liburnya panjang. Sekolah juga libur." Terus apanya bilang gini, "Kamu tahu nggak? Kita orang Kristen, anak Tuhan, nggak boleh gitu. Kita mesti ke gereja dulu. Kita mesti ke gereja dulu, apalagi besok itu hari Minggu ada perjamuan kudus. Ya jangan gitulah. Kita anak Tuhan nggak boleh gitu. Kita mesti ke gereja dulu. Baru setelah itu kita pergi." Yang satu anaknya uring-uringan, tapi gini. Enggak, Papa bilang begitu. Tentu saudara bertanya, siapa sih orang itu? Orang itu, siapa dia? Orang itu adalah saudara sendiri. Saudara yang memutuskan bahwa hari ini ada di rumah Tuhan, itu dapat membuktikan bahwa iman kita, pengenalan kita kepada Tuhan sudah makin kita dewasa dalam Tuhan. Sekian puluh tahun yang lalu, saya kan di Bandung dari tahun 65. 65 artinya sudah 35 tambah 25, sudah bayangkan berapa itu? 50-60 tahun yang lalu. Kalau hari seperti ini, gereja Rehoboth rada kosong, saudara. Kalau mulai kebaktian, yang datang itu paling satu baris, paling dua baris atau 3 baris di belakang, duduknya juga paling belakang. Dan kalau kami bisa lihat sekarang ini, bagaimana
keadaan jemaat Rehoboth. Yang meskipun digoda dengan Senin libur, Selasa diliburin, hari Rabu libur, tetap saudara di rumah Tuhan, itu puji Tuhan. Mari kita makin dewasa terus, makin banyak kita menikmati berkat Tuhan. Karena kita semua mengutamakan Tuhan lebih dari yang lain. Puji Tuhan. Kedua, saudara, ini saudara berkata, aduh kan bulan Januari udah mau lewat. Padahal saya udah pengen mau bersaksi. Saudara boleh. Di kebaktian komisi yaitu KKW, KKP, saudara bisa bersaksi di sana. Kalau saudara toh mau bersaksi hari Minggu, boleh aja. Tolong berikan catatan kepada kami supaya WL dapat memberikan kesempatan saudara yang tentu sudah dipersiapkan sebaik-baiknya untuk bersaksi pada hari Minggu. Tapi kalau saudara, kalau Minggu kan sok ngedirect dek di Sharon aja, di Sharon. Oh silakan saudara. Maksud dari bersaksi adalah menceritakan kasih Allah dalam kehidupan saudara. Apa itu diterima oleh sekian banyak orang, ataupun itu diterima oleh kelompok saudara di Sharon, tetap saudara menjadi saluran berkat. Saudara menceritakan kasih Tuhan dalam kehidupan saudara. Mari, bukan hanya di gereja, bukan hanya di Sharon, di tempat kerja, saudara bisa menyaksikan kasih Allah menjadi berkat bagi sesama. Kiranya Tuhan memberkati kita. Mari kita tutup baktian kita dengan doa. Saya undang untuk kita berdiri bersama-sama, kita akan masuk dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa kami di surga, terima kasih Tuhan untuk berkat Tuhan bagi kami semua. Makasih Engkau sudah memimpin seluruh baktian ini dari awal hingga selesai dengan berkat Tuhan. Makasih Tuhan, kami sudah memuji Tuhan, menyembah Tuhan. Kami sudah mendengar firman Tuhan. Kami sudah dipersekutukan dengan Tuhan di dalam perjamuan kudus. Terima kasih Bapa untuk berkat Tuhan bagi semua, bagi kami semua. Kami juga berdoa Tuhan untuk apabila ada beberapa dari saudara kami yang merencanakan untuk keluar kota besok atau setelah kebaktian ini. Mari Tuhan, Kau bungkus dengan darah Tuhan dimanapun mereka berada. Dan Tuhan, supaya mereka boleh Tuhan, mereka boleh menikmati berkat Tuhan dalam liburan ini. Dan Tuhan, Engkau juga tolong dalam perjalanan pulang ke Bandung. Lindungi dari mara bahaya. Terima kasih Bapa. Sekali lagi Tuhan, kami sudah memberikan persembahan dan mengembalikan perpuluhan yang Tuhan punya. Ajarlah kami untuk selalu memberikan yang terbaik. Karena Tuhan sudah memberikan yang terbaik bagi kami. Yaitu keselamatan dan hidup yang kekal dalam Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami akan masuk dalam minggu yang baru berjalan bersama dengan Tuhan. Kami percaya Engkau senantiasa menyertai hidup kami semua. Keluarga kami, usaha kami, pekerjaan kami, dan pendidikan anak-anak kami semua. Terima kasih Bapa untuk berkat Tuhan. Percaya Tuhan Kau sudah mendengar doa kami dan ucapan syukur kami ini. Kami naikkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang menjadi juru selamat kami yang hidup. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, angkatlah tangan saudara untuk menerima berkat Allah. Arahkan hati saudara kepada Tuhan dan hadirat-Nya. Maka berkat Allah memenuhi hidup saudara. Amin. Berkat Allah memenuhi keluarga saudara. Amin. Berkat Allah memenuhi kesehatan saudara. Amin. Berkat Allah memenuhi pekerjaan saudara. Amin. Dan jadilah berkat dimanapun saudara berada. Amin. Dan saudara terimalah berkat dari Allah Bapa, kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan Allah Roh Kudus menyertai saudara sekalian mulai hari ini sehingga Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih.
Selamat hari Minggu dan selamat beribadah. Bagi saudara yang baru pertama kali hadir, kami ucapkan selamat datang dan bergabung dalam keluarga besar Gereja Rehoboth. Kita bersyukur karena sudah memasuki tahun yang baru. Selama bulan Januari, saudara diperbolehkan untuk memberikan kesaksian secara langsung atau melalui video. Diharapkan durasi tidak lebih dari 3 menit dan bukan kesaksian pujian, agar ibadah bisa tetap berlangsung tepat waktu. Bagaimana kita bisa menjalani tahun yang baru ini agar lebih baik dari tahun yang lalu? Selama 1 bulan ini kita akan belajar memaknai tahun baru, diberkati oleh firman Tuhan yang akan menjadi bekal kita mengawali tahun ini. Dan tentunya jangan lewatkan beberapa kegiatan berikut ini. Bergabunglah dan terus bertumbuh, Tuhan Yesus memberkati. Saudara, sebagai pengikut Kristus, keabsahan status bukan karena tertulis beragama Kristen di KTP, tetapi bagaimana hubungan atau relasi kita dengan Allah yang Maha Kuasa, yang seharusnya dinamis dan bukan statis. Saudara, dalam pertemuan Pastor Corner bulan Februari, kita akan membahas tentang mengasihi Tuhan. Pertemuan akan diadakan pada hari Kamis 6 Februari 2025 bersama dengan Pendeta Jakobus Runkat. Pertemuan diadakan melalui Zoom meeting pukul 7 malam. Sampai jumpa, Tuhan Yesus memberkati.